Ista'iddu. Irfa' yadana da'u. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa Muhammadin Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah sudah bergabung 13 anak hebat ya bersama Ustazah siang ini jam 11. Walaupun sudah siang masih semangat ya. Semangat insyaallah. Oke, teman-teman, Ustazah mau cek dulu nih. Siapa yang masih ingat kemarin kita materinya apa PAI-nya? Udah pada nonton belum video Ustazah? Asmaul Husna. Iya, Asmaul Husna. Tentang apa? Kemarin ada 2 bahasannya. Yang pertama, Al-Mu'mid. Al-Mumid, iya betul Kinan, terima kasih. Al-Mumid itu artinya Allah Maha Al-Mumid. Mematikan. Iya, mematikan, betul Majema, terima kasih. Yang pertama kemarin ada Al-Mumid, Allah Maha mematikan. Kemudian berikutnya ada Al-Qayyum. Al-Qayyum, apa itu Al-Qayyum? Al-Qayyum hari ini nak. Kemarin itu Al-Hayyu. yang kemarin itu Al-Hayyu. Al-Hayyu itu artinya Allah Maha Hidup. Nah, sekarang insya Allah nih kita masuk ke materi berikutnya ya, yaitu Al-Qayyum, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Ya, bisa kamu buka di halaman 18, nah. Yang sudah ada buku paket, tolong dibuka di halaman 18. Ustazah mau nanya dong, pekan kemarin siapa yang sudah simak video dari Ustazah? Udah? Oke, alhamdulillah. Kinan sudah, Amel sudah, Dita sudah, Salma sudah, Talita sudah. Yang lain? Syafa sudah, alhamdulillah. Fatia juga sudah. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Sudah ditandai juga ya? Di garis bawahi buku paketnya sudah? Sudah Ustazah. Sudah ya, yang penting-penting ya. Nah, Ustazah akan menginfokan nih insya Allah sekitar 2 pekan lagi kita akan ada PH ya. Jadi pekan besok kita review, terus pekan depannya lagi kita PH. Penilaian harian. Penilaian hariannya bab 1 sama bab 2 ya. Tentang Asmaul Husna, sama yang sebelumnya itu tentang sudah lupa. Tentang Atin sama Al-Ma'un. Oke, ini ada yang chat. Chat apa? Oh, Ustazah halaman 18. Nah. Halaman 18 sekarang. Ya, sekarang kita mau masuk ke Al-Qayyum. Ustazah mau share screen. Oke, Al-Qayyum. Kelihatan nak di screen-nya sudah kelihatan semua? Sudah Ustazah. Ya, alhamdulillah. Al-Qayyum artinya maha mandiri atau maha berdiri sendiri, ya. Allah ini adalah Al-Qayyum. Nah, pengertian Al-Qayyum adalah zat yang maha mandiri, berdiri sendiri, dan Allah tidak memerlukan yang lain. Tidak memerlukan pertolongan. Terus juga Allah ini adalah zat yang kokoh, tidak pernah goyah dalam menjalankan kehendaknya.
Padahal urusan Allah itu sangat banyak ya. Daun yang jatuh pun itu sudah diatur sama Allah. Belum lagi kecelakaan. Belum lagi misalnya hujan. Pokoknya sangat banyak yang diurus sama Allah. Matahari terbit, matahari tenggelam, bumi berputar, bulan berputar. Itu pokoknya seluruh bumi dan langit semuanya diurus sama Allah. Tapi Allah ini adalah Al-Qayyum, tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Gitu dalam menjalankan kuasanya. Nah, Allah adalah Zat yang maha mandiri, maha berdiri sendiri. Jadi teman-teman, Allah itu tidak membutuhkan sesuatu yang lain, tidak bergantung. Misalkan tidak, kalau kita nih manusia bergantung nggak sama orang lain kira-kira? Bergantung. Bergantung ya. Kita lahir bisa nggak lahir sendiri? Enggak. Enggak. Kita butuh ibu kita untuk ngelahirin kita. Terus juga ibu kita pas ngelahirin butuh bidan atau butuh dokter gitu ya supaya kita bisa lahir. Nah terus abis lahir apakah kita bisa hidup sendiri gitu langsung jeng? Enggak. Kita harus dikasih makan, dirawat kayak gitu. Nah karena kita adalah makhluk. Begitupun semua makhluk Allah ya itu membutuhkan yang lainnya. Juga kita sangat membutuhkan Allah. Kita harus sangat bergantung kepada Allah. Sedangkan Allah ini tidak bergantung kepada siapapun karena Allah maha mandiri, maha berdiri sendiri. Apakah Allah butuh sama malaikat? Butuh nggak kira-kira? Enggak, iya Allah nggak butuh sama malaikat. Tanpa malaikat pun Allah juga bisa. Gitu. Terus apakah Allah butuh diibadahi sama manusia? Butuh nggak kira-kira? Enggak. Allah nggak butuh, cuman kita yang butuh ya teman-teman ya, kita yang butuh untuk beribadah sama Allah. Gitu. Nah, apa sih hikmah percaya bahwa Allah adalah Al-Qayyum? Ini dari buku ya. Yang pertama adalah melatih manusia hidup mandiri, kemudian berusaha sendiri dan hanya bergantung kepada Allah. Gitu. Kan kita udah bukan bayi lagi ya. Kalau bayi emang masih sangat butuh orang tua, sangat butuh lingkungan sekitarnya untuk kondusif gitu ya. Nah, sedangkan kita nih, kamu udah kelas berapa sekarang, Nak? Kelas 5, sudah besar. Jadi berlatih untuk berusaha sendiri. Kayak misalkan mau ada Zoom nih, udah nggak perlu lagi minta ke orang tua kamu linknya mana atau bukunya diambilin dulu. Nah, harus sudah mandiri ya, Nak ya. Kan linknya yang dipakai itu aja. Terus juga semua sudah ada di GCR. Insya Allah sudah pada dewasa lah nih anak kelas 5 Fatimah. Sudah pada hebat-hebat. Jadi kita hanya bergantung kepada Allah dan berusaha untuk memaksimalkan usaha kita sendiri. Kemudian membiasakan kita untuk bertanggung jawab dan disiplin dalam menjalani tugas dan kewajiban kita. Gitu. Kira-kira tugas dan kewajiban kamu apa aja sih? Siapa mau jawab? Belajar. Ya, belajar. Terus apa lagi, Nak? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sekolah. Iya, terus apa lagi, Nak? Membantu orang tua. Iya, membantu orang tua. Betul. Apa lagi? Membantu orang tua. Iya, bantu orang tua. Mengerjakan tugas sekolah ya, Nak ya. Tugas sekolahnya misalkan diminta mengumpulkan jam 9 malam. Nah, berarti diusahakan tuh jam 9 sudah dikumpulkan. Terus belum lagi tugas di rumah ya. Misalkan kamu dimintai tolong oleh orang tua kamu jaga adik gitu. Atau dititipin sesuatu minta tolong bersihin apa. Nah, itu juga merupakan tugas kita. Nah, jadi kita harus biasakan bertanggung jawab dan disiplin terhadap hal-hal yang sudah ditugaskan ke kita. Gitu. Berarti kalau kita sudah mendapatkan tugas, berarti artinya kita dipercayai mampu untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya enggak? Berarti tugas itu untuk kita. Gitu. Oke, selanjutnya untuk Al-Qayyum ada pertanyaan nggak teman-teman? Enggak ada. Ada? Oke, kita lanjut ya ke Al-Ahad. Al-Ahad. Nah, ini ada di surat Al-Ikhlas, teman-teman. Siapa yang mau bacain? Surat Al-Ikhlas. Boleh. Boleh, silahkan.
Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, terima kasih Talita. Nah, untuk artinya bisa kamu lihat di halaman 20 ya, Nak. Di halaman 20 di situ ada yang makna Allah Al-Ahad. Nah, di situ ada arti dari surat Al-Ikhlas. Ustazah bacakan ya. Jangan deh, jangan Ustazah. Kamu aja, siapa yang mau baca? Ya, Muti silakan. Dari makna Ustazah. Enggak, dari artinya aja, Nak. Yang katakanlah, yang ayat pertama itu. Lana Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas Surat ke-112 ayat 1-4. Iya, terima kasih Muti. Nah, ini ada di ayat pertama ya. Qul huwallahu ahad. Jadi ahad ini artinya apa? Maha Esa ya. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian ayat selanjutnya, Allah tempat meminta segala sesuatu. Kemudian dilanjut lagi, Allah tidak beranak, jadi Allah ini tidak punya anak. Dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah bukan anak dari apapun gitu. Allah tidak beranak dan Allah juga tidak mempunyai orang tua, tidak diperanakan. Dan tiada sesuatu yang setara dengan Dia. Nggak ada yang sama. Nggak ada yang seimbang, nggak ada yang setara sama Allah gitu. Karena Allah cuma satu-satunya. Nggak ada yang lain selain Allah gitu, teman-teman. Jadi lanjut ya, pengertian Al-Ahad. Al-Ahad tadi artinya adalah Zat yang Maha Esa. Nggak ada bilangannya, nggak ada duanya, nggak ada tiganya gitu ya. The only one, hanya satu-satunya Allah gitu ya. Kemudian tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi hanya Allah the only one. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Gitu. Nih, hikmah mempercayai bahwa Allah adalah Al-Ahad. Yang pertama, mendorong manusia untuk terus berusaha yang terbaik dan menjadi insan yang berkualitas. Gitu. Kemudian menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan selalu membutuhkan kekuatan lain, yaitu dari Allah. Di sini kan di surat Al-Ikhlas ada ya, Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi manusia ini lemah. Jadi silahkanlah kita bermohon-mohonlah, memperbanyak mintanya sama Allah. Karena cuma Allah nih satu-satunya tempat kita bersandar. Cuma Allah satu-satunya yang bisa mengabulkan doa-doa kita. Gitu teman-teman. Untuk materi yang Al-Qayyum dan Al-Ahad nih, ada pertanyaan nggak? Tidak. Ya, kenapa Muti mau nanya? Nggak ada Ustazah. Oh, nggak ada. Oke. Sekarang Ustazah yang nanya deh. Kita sudah belajar tentang 4 nama-nama Allah ya, 4 Asmaul Husna. Siapa yang bisa sebutkan beserta artinya? Ya, Muti silakan, apa aja? Al-Mumit artinya Maha mematikan. Ya. Al-Hayyu artinya Maha hidup. Ya, terus 2 lagi? Al-Qayyum artinya Maha berdiri sendiri. Iya, betul. Sama Al-Ahad, Maha Esa. Maha Esa. Oke, terima kasih Muti. Nah, sekarang Ustazah mau minta tolong, tapi jangan sambil lihat buku, ya. Siapa yang berani? Jangan sambil lihat buku. 4 Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Ayo. Kinan angkat tangan tadi? Oh, siapa angkat tangan? Ya, silakan siapa? Al-Mumit artinya Maha berdiri. Al-Hayyu artinya Maha hidup. Al-Qayyum artinya Maha berdiri. Iya, betul. Al-Qayyum yang Maha berdiri sendiri.
Al-Qayyum artinya maha berdiri. Terus al al apa tadi? Al-Ahad. Artinya maha esa. Oke, tadi ada yang ketukar ya, Nak, yang Al-Mumit. Al-Mumit artinya maha mematikan. Iya, terima kasih Syafa. Ini mumit sama mati deket-deket ya. Bahasa Indonesia sama bahasa Arabnya mirip-mirip, mumit sama mematikan. Oke, Ustazah mau main TTS nih teman-teman. Teka-teki silang. Nanti kalian tebak aja rame-rame ya. Ya Ustazah. Oke, bentar. Ustazah cek dulu. Oh, kok nggak ada. Bentar guys. Dimanakah dia? Oh, Oke. Kegedean. Kekecilan. Kelihatan nggak, Nak? Segini. Kelihatan. Kelihatan ya. Yang across itu dia mendatar. Yang down dia menurun. Turun. Oke. Kita kerjakan dulu dari nomor 1 yang mendatar. Al-Hayyu artinya? Maha hidup. Iya, betul. Maha hidup. Ntar saya tulis dulu. Gimana sih? Di sini ya, 1. Kelihatan nggak? Gede banget. Iya, ini maha hidup ya, Nak. Oke, kita lanjut. Soal kedua, menurun. Allah tidak butuh pertolongan siapapun dalam menjalankan kuasa dan kehendaknya. Jadi Allah adalah Al-Mu'mi Al-Ahad yang Maha Esa. Oke, saya ulang lagi ya. Allah tidak butuh pertolongan siapapun. Jadi Allah ini maha apa? Kalau tidak butuh pertolongan siapapun. Kenapa? Iya, Allah maha mandiri ya, maha berdiri sendiri. Apa itu maha berdiri sendiri? Al-Qayyum. Ya, betul. Al-Qayyum. Kelihatan nggak tulisannya ya Allah. Ternyata susah ya kalau pakai mouse. Lanjut, yang soal ketiga masih menurun. Down, Allah maha mematikan. Jadi Al-Mu'min. Al-Mu'min. Al-Mumit. Al-Mumit ya. Al-Mumit. Al-Mumit. Hati-hati. Oke. Hip. Lanjut soal nomor 4. Allah kekal, tidak terikat ruang dan waktu, abadi selama-lamanya. Jadi Allah itu adalah Al-Hayyu. Iya, betul. Al-Hayyu. Maha hidup ya. Kalau kita mah pasti mati, karena kita makhluk. Oke, sip. Lanjut 2 soal lagi. Nah, nomor 5 menurun. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah berarti iya, hanya satu. Oke, terakhir yang nomor 6 mendatar, tidak ada sesuatu yang berhak disembah melainkan Allah. Allah Maha Esa. Esa. Alhamdulillah. Oke, selesai deh kita mengerjakannya. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait materi hari ini? Atau materi sebelumnya juga boleh. Sudah bisa dipahami? Kenapa? Ada tuh. Ada. Ada di GCR. Iya, ada di GCR. Siapa tuh yang udah ngecek? Ada di GCR. Oh iya. Oke, mantap. Ada di GCR ya, Nak? Cuma bagian A doang kok. Ini kan udah materi pelajaran 2 udah selesai ya? Udah selesai. Udah 4 Asmaul Husna. Nah, kamu tolong dikerjakan aja yang latihan soalnya ini, yang pelajaran 2. Bagian A saja, Nak. Bagian A saja 10 soal. Oke?
Oke, bisa ya. Gampang insya Allah. Nanti kalau sudah, tolong difotokan ya nak. Bukunya difoto, dikirim ke Ustazah. Soalnya yang jelas tapi ya. Nanti kalau nggak kelihatan Ustazah, waduh ini gimana nih nilainya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ustazah. Sudah jelas semuanya. Allah ya. Ya sudah deh, kalau misalkan sudah tidak ada, ini masih ada waktu setengah jam, kalian bisa kerjakan tugasnya ya nak ya, nanti kalau sudah dipoto. Mari kita tutup saja, kalau tidak ada lagi, dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Habis ini foto ya, habis doa kafaratul majelis kita foto ya, jangan kabur dulu. Dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk standby dulu yuk, rapi-rapiin dulu kerudungnya. Hati-hati auratnya terlihat. Kita mau foto. Yuk Nojemah, Hania, Salsa. Muncul. Berarti yang nggak ada siapa aja nih? Tema, Theo nggak hadir ya? Gina juga nggak hadir. Siapa lagi yang nggak hadir? Udah lupa. Oke, Salsa, Nojemah, sama Hania ikutan yuk nak. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ganti gaya, 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Yeah. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir di Zoom PAI hari ini. Sampai ketemu insya Allah di pekan depan ya nak. Assalamualaikum. Jangan lupa besok upacara. Ya kenapa? Ustazah, Ya. yang dikerjainnya sampai yang halaman 23, 24. Bagian A aja nak. Bagian A. Bagian A 10 soal saja. Ya. Kenapa? Iya A aja. Bagian A aja, pilihan ganda aja. Ya udah dadah. Assalamualaikum. Jangan lupa upacara besok ya. Upacara besok. Waalaikumsalam. Kenapa? Gabung ya Ustazah. Besok gabung ya upacaranya. Satu kelas atas. Tapi nggak ada tugas kan Ustazah? Pakai baju merah putih. Maksudnya nggak ada tugas. Besok nggak ada. Nggak ada. Besok nggak ada upacara doang. Ya udah ya. Assalamualaikum. Dadah Alia. Dadah Talita. Hania. Bye.